Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rahman di program Kabar Petang edisi Selasa 6 Juni 2023. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, kebijakan Presiden Joko Widodo melalui peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut mengizinkan lagi ekspor pasir laut, membuat Singapura bergembira. Negara pulau itu punya masalah keterbatasan lahan yang diatasi dengan reklamasi sehingga membutuhkan banyak pasir laut. Keuntungan bagi Singapura karena Indonesia membatalkan larangan ekspor pasir laut. Demikian judul artikel yang ditulis media Singapura The Business Times dikutip pada 31 Mei Rabu yang lalu. Nah, pemirsa melihat dan mencermati terkait dengan hal tersebut, mengapa ekspor pasir laut diizinkan kembali oleh pemerintah saat ini? Apa bahayanya dan apakah Presiden Joko Widodo harus mencabut kembali peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Bung Yuwana Triutomo. Beliau adalah Direktur dari TEVI. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Yuwana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya nih Bung? Sehat Bung? Alhamdulillah, sehat. Harus sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Baik Bung, menyikapi terkait dengan hal tersebut tadi. Ini kan sebagaimana di pemberitaan yang beredar, bahwa diberitakan Presiden Joko Widodo ini mengizinkan kembali ekspor pasir laut. Kebijakan ini tertuang di dalam peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi laut yang baru terbit 15 Mei yang lalu. Nah, melihat hal tersebut, menurut Anda seperti apa ini? Kan pada periode sebelumnya ini dilarang, terus kemudian saat ini diizinkan. Mengapa ekspor pasir laut ini diizinkan? Kira-kira apa bahayanya ini? Mohon tanggapannya. Baik, terima kasih Mas Aziz. Raditu billahi robba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi ekspor pasir laut ini sebetulnya pernah dilarang pada era Presiden kelima Megawati Soekarno Putri dengan Kepres nomor 33 tahun 2002 tentang pengendalian dan pengawasan pengusahaan pasir laut. Saat itu maksud Megawati agar dampak negatif pemanfaatan pasir laut terhadap nelayan, lingkungan, dan pembudidayaan ikan bisa dikendalikan. Namun kemudian aturan ini dibatalkan oleh Jokowi dengan menerbitkan PP nomor 26 tahun 2023 yang diketuk tanggal 15 Mei 2023 kemarin. Pertanyaannya, mengapa pemerintah Jokowi mengizinkan kembali ekspor pasir laut itu? Mungkin puluhan alasan bisa dibuat-buat ya Mas ya. Misalnya karena permintaan pasar, kita tahu Singapura wilayahnya sempit dan ingin reklamasi, tentu membutuhkan industri untuk konstruksi, untuk manufaktur mereka. Itu pertama, itu karena permintaan pasar. Kemudian yang kedua, bisa juga karena alasan kecukupan pasir laut Indonesia yang mungkin juga dianggap logis. Padahal jelas sekali ini sangat membahayakan para nelayan, bahkan juga bisa merusak lingkungan dan ekosistem laut. Jadi dugaan saya, motif diterbitkannya izin ekspor pasir laut ini semata-mata karena pemerintah sedang butuh duit. Semata-mata motif ekonomi saja, hanya butuh uang. Dan ini diakui oleh Pak Luhut sendiri di berita kemarin tanggal 31 itu, Pak Luhut mengakuinya. Padahal jelas ekspor pasir laut ini sangat-sangat berbahaya. Bahaya pertama misalnya bisa merusak ekosistem laut. Akibat eksploitasi pasir laut, termasuk terumbu karang, hewan laut, dan vegetasi di bawah laut. Ini dapat dampak negatif pada keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem.
Bahaya yang kedua menyebabkan erosi pantai. Nah, saya ini kan lahir dari daerah pesisir pantai, Mas. Jadi tahu sekali akibat jika pasir pantai itu dikeruk, kemudian dijual, pasti mengakibatkan kecemburuan sosial masyarakat. Belum lagi kalau infrastruktur pantai rusak, wah ini benar-benar bisa merugikan. Kemudian bahaya ketiga pasti menyebabkan konflik rebutan sumber daya. Mengapa? Ya para pengekspor pasir itu kan pasti bersaing mereka mencari pasir yang paling membuat mereka untung. Padahal dalam Islam, tambang pasir ini kan termasuk kepemilikan umum, kepemilikan seluruh masyarakat. Tidak boleh dirampok oleh swasta, apalagi swasta asing. Sebagaimana hadis as-muslimuna syurakaun fisalas, alma wal kala wanar. Kaum muslimin berserikat dalam 3 sumber daya air, padang pasir, dan energi. Nah, tambang pasir ini kan dihasilkan dari lautan Nusantara yang sangat luas. Kan sangat konyol jika pengelolaannya disalahgunakan ke swasta asing lagi. Harusnya kan pemerintah bertanggung jawab terhadap masalah ini. Ini malah diekspor. Apa enggak ingat dulu Pulau Nipah dan Sebatik itu sempat hilang karena pasirnya dikeruk dijual ke Singapura. Indonesia enggak dapat apa-apa, malah rugi. Pulau hilang, lingkungan rusak, dan untuk memulihkannya harus banyak keluar uang. Jadi kebijakan ini kebijakan yang betul-betul ahistoris betul, ya, yang dulu sudah diputuskan oleh Megawati, kok ini tiba-tiba dicabut, kemudian diizinkan ekspor pasir lagi, kan konyol sekali, Mas. Ya, baik. Sebagaimana yang sudah Anda jelaskan tadi, Bung, ya, bahwa terkait dengan kebijakan ini bisa saja dipergunakan banyak sekali alasan. Salah satunya kan seperti yang disampaikan oleh Menko Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi, ya, Bapak Luhut Binsar Panjaitan, di mana beliau menegaskan bahwa kebijakan dari Presiden Jokowi untuk pengerukan dan ekspor pasir laut ini tidak akan merusak lingkungan. Menurut beliau ini dikarenakan karena didukung oleh teknologi yang canggih. Nah, Anda melihatnya seperti apa? Apakah ini betul seperti itu untuk fakta di lapangan? Menurut Anda seperti apa, Bung Yuwana? Ini Pak Menteri yang satu ini memang gimana ya? Ya, mungkin karena urusannya sudah kebanyakan kali ya. Jadi integrasi bidang keahlian itu tidak akan menimbulkan masalah kalau dilandasi oleh fondasi yang kuat. Lah ekspor pasir ini kan sudah kasat mata, bahkan pernah dilarang di era Megawati. Kok dia bilang tidak merusak lingkungan karena menggunakan teknologi ini? Ini teknologi apa coba? Teknologi jenis apa yang mau digunakan untuk mengeruk pasir laut itu? Saya klik di Google itu, yang keluar malah bahaya-bahaya yang mengancam kehidupan kalau pasir laut itu dikeruk. Nggak ada itu teknologi. Alasan saja agar bisa diekspor sehingga mendapatkan tambahan uang sebagaimana pengakuan dia sendiri. Aneh betul Pak Menteri yang satu ini. Kalaupun ada teknologi, maka apakah teknologi itu bisa dipastikan sesuai dan tepat guna? Belum lagi pengawasan dan penegakan hukum yang selama ini terjadi justru membuat ragu dan tidak meyakinkan tepat sasaran. Dampak kerusakan lingkungannya sangat besar. Karena itu harusnya tetap digunakan sebagaimana sarana atau alat yang bisa membantu kemaslahatan masyarakat banyak. Kan ada kaidah al-wasilatu ilal harami haramun. Semua sarana prasarana termasuk keberadaan teknologi, jika ada teknologi pengeruk pasir tadi, hukumnya menjadi haram jika digunakan untuk perkara yang haram. Dalam hal ini, kerusakan ekosistem pantai akibat pasir laut yang dikeruk tadi itu jelas sekali karena kerakusan kapitalisme. Maka tidak ada teknologi satupun yang kemudian menghalalkan penggunaan untuk kemaksiatan, itu nggak ada. Jelas sekali mengada-ada itu Bapak ini. Ini mungkin karena saking sibuknya Pak ya. Ya, baik, menarik ya kalau kita melihat terkait dengan PP nomor 26 tahun 2023 ini. Nah, Anda melihatnya sendiri ini seperti apa ini, terutama terhadap dampaknya kepada para nelayan. Apakah PP yang baru diteken ini berbahaya bagi nelayan dan pembudidaya yang nantinya berpotensi terhadap pemanfaatan pasir laut sehingga kemudian
memberikan dampak yang tidak baik begitu terhadap nelayan. Menurut Anda seperti apa, Bung Yohana? Ya, secara umum dalam menyusun kebijakan pemanfaatan pasir laut itu harus mempertimbangkan dampaknya terhadap nelayan dan pembudidaya yang tergantung pada sumber daya laut. Misalnya, tetap harus membuka akses dan hak-hak nelayan tradisional. Jika kebijakan tersebut mengancam hak ini, maka otomatis akan negatif bagi nelayan dan pembudidaya. Kemudian mata pencaharian nelayan dan pembudidaya laut bisa hilang. Ini menjadi ancaman serius bagi kelangsungan hidup mereka. Dalam menyusun kebijakan, harusnya pemerintah mempertimbangkan alternatif penghidupan dan langkah-langkah mitigasi untuk melindungi mata pencaharian mereka. Jadi pemanfaatan pasir laut yang tidak terkendali ini dapat menyebabkan kerusakan pada habitat laut, termasuk terumbu karang, padang lamun, area pemijahan ikan, ya. Jadi ini dapat mengurangi produktivitas perikanan dan berdampak negatif pada kelangsungan pembudidayaan. Oleh karena itu, menurut saya penting untuk memastikan bahwa kebijakan dilengkapi dengan langkah-langkah mitigasi yang memadai untuk melindungi habitat dan sumber daya laut yang penting bagi nelayan dan pembudidaya. Evaluasi yang komprehensif, yang integral dan menyeluruh harus dilakukan pemerintah dengan memperhatikan beberapa poin. Menurut saya, pertama, secara filosofis dan sifatnya mengglobal, yaitu dengan meninggalkan kapitalisme. Bagaimanapun juga ini pasti dipengaruhi oleh kerakusan kapitalisme, sehingga mengutamakan duit daripada kemaslahatan masyarakat. Kapitalisme harus ditinggalkan dan diganti dengan Islam kafah yang rahmatan lil alamin. Kenapa? Karena kapitalisme adalah mabda yang rusak, mabda yang eksploitasinya itu betul-betul tidak memperdulikan kemaslahatan masyarakat, keberlangsungan lingkungan, keabadian, kelestarian lingkungan, dan seterusnya. Harus diganti dengan Islam kafah yang rahmatan lil alamin, karena lingkungan hidup akan terjaga dengan baik jika secara global diterapkan mabda Islam. Mabda yang dari Sang Pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab," bahwa penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang ini semata-mata adalah kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mampu berpikir. Termasuk di atas permukaan bumi ya laut dan pantai dan sekitarnya. Itu secara global. Kemudian secara makro, pemerintah harus memiliki kesadaran bahwa kerusakan di darat dan di bumi ini akibat ulah mereka yang tidak amanah. Mereka menjalankan kekuasaan tidak berdasarkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Zuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, itu jelas sekali. Kemudian secara mikro, setiap penduduk harus menyadari kezaliman akibat diabaikannya syariat Allah Subhanahu wa taala ini dalam pengelolaan lingkungan hidup, seperti penambangan pasir liar, termasuk penebangan hutan dan lain sebagainya. Hendaknya ada sekelompok umat yang mau menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga kemudian lingkungan hidup khususnya terkait dengan kasus ekspor pasir laut ini tidak dilanjutkan karena dorornya jelas nampak nyata. Ya, baik Bung. Terakhir Bung, terkait dengan adanya PP yang baru diteken oleh Presiden Jokowi ini, menurut Anda, apakah PP nomor 26 tahun 2023 ini berbahaya bagi rakyat, dan apakah peraturan pemerintah tersebut tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut ini harus dicabut? Iya, ya bahayanya bagi rakyat kan sudah nampak di depan mata, Mas. Baik dampak sosial dan dampak ekonomi. Tidak adanya partisipasi masyarakat, bahkan cenderung diskriminasi. Ya, dampak negatifnya sangat nyata, merusak lingkungan kan.
Ya menurut saya PP nomor 26 tahun 2023 ini harus dicabut. Selain doror harus dihentikan ya. Kaidah la dororo wala diroro itu harus tidak boleh mendatangkan bahaya baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Itu harus berpegang pada itu. Kalau enggak ya akan mengundang bahaya-bahaya berikutnya. Peraturan presiden ini juga bentuk pengkhianatan Jokowi sebetulnya kepada Megawati ya. Di era Megawati kan ekspor pasir laut dilarang. Lah kok malah di era Jokowi ini ekspor pasir malah diperintahkan. Selain itu Bu Susi Pujianti yang Pujiastuti ya, Bu Susi Pujiastuti mantan Menteri Kelautan itu juga menentang kebijakan ini. Jadi saya setuju kalau PP 26 2023 ini dicabut dan harus dicabut. Gitu. Ya, baik Mas Awan, ini penjelasan yang luar biasa ini. Terima kasih, syukran wa jazakumullah khairan, kasiron kepada Bung Juwana ini atas penjelasannya, dan juga terima kasih telah hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi lain waktu, lain kesempatan. Semoga Anda dan keluarga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya di sinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.